Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, kita lanjutkan lagi trilogi ya. Kenapa Surya Paloh belok? Saya menduga karena dua-duanya saling butuh. Kenapa begitu? Gini ya, siapapun rasanya tidak mengira bahwa semudah itu dalam tanda kutip memenangkan pilpres. Tidak perlu kampanye, cukup gandeng anak presiden, kemudian digerakkanlah yang namanya gentong babi, digerakkanlah aparat, disiapkan sirekap, maka menang. So easy. Tidak peduli ada keanehan-keanehan. Sehingga orang berpikir, oh iya ya, menang itu ternyata so easy. Saya pikir tidak ada yang menduga luar biasa kemenangannya sampai 58% dan Anies cuma 24% saja. Kalau kita lihat bagaimana antusiasme publik dalam kampanye-kampanye Anies. Artinya apa? Gerakan di bawah jauh lebih penting. Gerakan senyap dibandingkan kampanye politik. Nah itu yang kemudian saya pikir ya, dipahami oleh Surya Paloh. Karena ke depan akan ada pilkada. Kalau dia bersikap frontal terhadap kekuasaan, maka sangat mungkin nasibnya akan sama. Pilkada pun akan begitu. Nanti kalau koalisi Prabowo Jokowi ini masih terus, ya, maka dalam pilkada itu tinggal di sketch, dikasih skema. Mana daerah-daerah yang mau dikuasai. Maka politik gentong babi akan muncul kembali. Ya, siapa yang didukung maka karung gentong babinya itu akan menyesuaikan. Kalau yang didukung hijau, hijau. Yang didukung putih, putih dan lain sebagainya. Kalau sekarang kemarin kan biru, biru semua. Termasuk di DKI. Artinya karena pilkada ini serentak, hal tersebut bisa diorkestrasi lagi. Maka secara teoritis istana akan menjadi markas pemenangan lagi untuk pilkada-pilkada. Tinggal berbagi koalisi istana ini siapa saja yang mau dimenangkan. Ya, karena itu akan menjadi pembicaraan di antara koalisi istana tersebut untuk memenangkan pilkada-pilkada di daerah. Tinggal berbagi. Kalau bisa dikompromikan. Tapi itu juga akan menjadi bibit perpecahan. Tetapi yang paling penting adalah kalau Anda frontal dengan kekuasaan, maka dari awal Anda akan di blok. Itu yang tidak diinginkan oleh Surya Paloh. Jadi Surya Paloh pun tidak hanya melihat bahwa dia punya hubungan yang baik dengan Prabowo. Tidak hanya bermain dua kaki, tidak hanya melihat Anies tidak penting. Kenapa Anies tidak penting bagi dia? Ya, Anies penting ketika terpilih. Anies penting ketika pileg itu meningkatkan perolehan kursi partai politik Nasdem. Tapi begitu Anies tidak terpilih dan pileg sudah selesai, maka Anies tidak penting lagi bagi Nasdem. Kecuali kalau dia memenangkan pertarungan. Jadi dalam politik tidak ada teman yang abadi, lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Itu satu soal. Nah, tetapi a good news bagi Surya Paloh adalah Prabowo tidak akan membiarkan empat partai ini solid menjadi oposisi dari pemerintahan, yaitu PDIP pendukung 03, kemudian Nasdem pendukung 01, kemudian PKB pendukung 01 dan PKS pendukung 01. Karena suara mereka akan menjadi mayoritas di parlemen, yaitu 300 kurang lebih ya, kalau memang hitungan-hitungannya benar 300. Dan itu akan menyulitkan dalam setiap pengambilan agenda kebijakan, walaupun tetap saja bisa ditorpedo dengan suap, dengan pemberian dan macam-macam termasuk dengan ancaman. Karena kita tahu bahwa politisi-politisi itu banyak yang bermasalah, tetapi paling tidak jauh lebih sulit jalannya. Karena harus membutuhkan gentong babi terus-menerus dan negosiasi yang terus-menerus. Dan ini tentu tidak mengenakan kepada siapapun yang memerintah. Nah, lain halnya kalau yang memerintah itu misalnya Anies Baswedan, maka Anies bisa mengajak PDIP masuk dalam pemerintahan
dan mengajak P3 sehingga mereka menjadi mayoritas. Atau P3 menjadi tidak penting karena tidak lolos di Senayan. Maka suara 300 ini bisa dipertahankan dan itu cukup untuk memerintah. Demikian juga Ganjar. Kalau seandainya dia menang, dia bisa mengajak kubu 01 untuk berada dalam pemerintahan dan meninggalkan kubu 02. Jadi Sobat Era sekalian, ada hitungan-hitungan seperti itu yang menurut saya akhirnya yang mempertemukan kedua belah pihak ini. Jadi Surya Paloh butuh, kemudian Prabowo butuh. Karena rupanya di Indonesia kalau Anda menjadi oposisi maka jauh lebih sulit karena resources akan tertutup dan dengan pemilihan kepala daerah dan terutama pemilihan presiden yang makin canggih. Kalau dulu kan orang tidak berpikir secanggih ini. Tapi sejak 2019 sepertinya sudah terlalu canggih, sudah terlalu dalam keterlibatan aparat, kekuasaan, ketidaknetralan dan lain sebagainya. Karena semua all design, ya by design. Nah, ini yang kemudian yang bagi seorang yang pragmatis ya ikut gelombang saja. Tapi bagi seorang yang idealis ya ini menjadi tantangan bagaimana membuat politik atau demokrasi kita lebih menjadi normal kembali atau menjadi normal. Kalau kembali saya tidak tahu apakah pernah demokrasi kita normal. Demokrasi tanpa gentong babi ya, demokrasi tanpa uang, tanpa money politics misalnya. Karena itu Sobat Era sekalian, sekali lagi saya melihat bahwa melipirnya Surya Paloh ini memang kalau hitungannya ya, hitungannya adalah hitungan apa istilahnya ya, kalau hitungannya itu adalah hitungan pragmatisme politik, keuntungan politik, maka jalan seperti ini jauh lebih landai dibandingkan kalau tetap berada di kubu oposisi. Karena kalau berada di kubu oposisi tidak jelas. Toh Anies bukan orang Nasdem. Caimin bukan orang Nasdem. Nasdem tidak memiliki saham apa-apa kepada kedua orang tersebut secara langsung. Nasdem dalam tanda kutip berbaik hati untuk meminjamkan kendaraan buat Anies terutama. Dan kemudian menggandeng Muhaimin. Kalau kendaraan tersebut menjadi emas, maka mereka terus akan ikut. Tapi kalau kendaraan itu tidak menjadi emas, ya sudah dibuang saja. Maksudnya kalau calonnya menjadi emas ya, kendaraannya tinggal ditarik kembali. Toh kendaraan itu milik Nasdem. Jadi Sobat Era sekalian, dalam konteks seperti ini memang jauh lebih mudah kalau berada di posisi pemerintahan. Jadi memang pragmatisme Golkar sepertinya akan diambil oleh Nasdem juga. Karena Nasdem tidak punya pengalaman beroposisi. Dia pertama kali ikut pemilu 2014 langsung ikut dalam pemerintahan Presiden Jokowi, bahkan mendapatkan posisi yang strategis. Salah satunya Jaksa Agung. 2019 ikut juga. Nah 2024 Nasdem bisa jadi akan menjadi partai seperti Golkar yang tidak pernah menolak kekuasaan dan fleksibel terhadap kekuasaan. Kecuali tadi saya bayangkan kalau seandainya yang menang Ganjar maka Nasdem pasti akan beroposisi karena hubungan yang tidak terlalu smooth antara Surya Paloh dan Megawati. Ya Sobat Era sekalian, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cada.